Guru honorer Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara mengaku baru sekali mengajar anak Aibda WH di kelas 1A. Supriyani saat ini didakwa telah melakukan pemukulan terhadap anak Aibda WH menggunakan sapu. Namun pada hari itu Supriyani tidak mengajar di kelas 1A tetapi kelas 1B. Ia pun mengklaim baru sekali mengajar di kelas korban, yakni pada hari Jumat 26 April 2024. Tidurnya tikar, pakai tikar. Ya. Guru Supriyani menceritakan kehidupannya saat dijebloskan ke dalam tahanan oleh Aibda WH. Hal itu diungkap Supriyani di sidang lanjutan perkara dugaan penganiayaan di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis, 7 November 2024. Guru SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan itu menceritakan kisahnya selama ditahan di Lapas Perempuan Kendari. Supriyani mengatakan bahwa selama menjalani penahanan di lapas tersebut, dirinya diperlakukan dengan baik oleh para tahanan di sana. Di sana saya diperlakukan dengan baik yang mulia. Saat menjawab pertanyaan majelis hakim terkait dengan kegiatan selama penahanan di Lapas Perempuan Kendari. Dia menyebutkan bahwa dalam lapas itu juga dirinya banyak mendapatkan teman baru dan melakukan aktivitas yang baru. Kegiatan selama di lapas yaitu senam pagi, apel pagi, untuk kerjaannya, yaitu cabut rumput, ujarnya. Supriyani juga menyampaikan kepada hakim bahwa alas yang digunakannya untuk tidur selama masa penahanan di lapas perempuan itu hanya tikar yang dibentangkan. Majelis hakim juga sempat menanyakan apakah ada bu guru yang lain di lapas itu. Tidak ada yang mulia, hanya bu dokter, jawab Supriyani. Di masjid juga ada. Makannya bagaimana, Bu? Kalau makannya di sana 1 hari 3 kali. 1 hari 3 kali. Tidurnya tikar, pakai tikar. pakai tikar. Ya. Satu kamar berapa orang? Kemarin kebetulan ada di saat pembelajaran berlangsung ini anaknya kalau di kelas suka. Fakta baru terungkap dalam sidang kasus dugaan penganiayaan murid menjerat Guru Supriyani. Salah satunya mengenai perilaku dari murid yang merupakan anak dari Aibda WH dituding alami penganiayaan. Berstatus baru 6 bulan jadi peserta didik, siswa dikenal agak tengil dan aktif dalam kelas. Bahkan siswa SD suka usil dengan mengganggu teman sekelasnya. Hal tersebut disampaikan Supriyani saat sidang lanjutan di PN Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis, 7 November 2024. Diakui Supriyani memang sempat mengajar di kelas 1A SDN 4 Baito, tempat anak Aibda WH yang menuduh dirinya melakukan pemukulan. Supriyani mengaku selama bulan April, dirinya hanya sekali mengajar di kelas 1A tempat anak Aibda WH dan NF belajar. Pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April 2024. Pernah sekali mengajar di kelasnya siswa D di bulan April hari Jumat tanggal 26. Sebelumnya awal Januari pernah, ungkapnya. Ia mengajar pada 26 April 2024 atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Selain hari Jumat itu, Supriyani mengatakan tidak pernah lagi mengajar atau bertemu D. Apalagi pada Rabu tanggal 24 April, atau hari saat Supriyani dituduh menganiaya korban. Gimana sikapnya dalam hal di sekolah? Sikapnya anaknya memang aktif yang mulia. Aktif? Ya. Aktif nih gimana konsepnya? Ya, aktif di saat pembelajaran berlangsung ini anaknya kalau di kelas suka bermain-main. Apalagi kalau disuruh menulis itu lama selesai. Nggak fokus gitu Ya, banyak main. Guru Supriyani sempat sepakat damai dengan Aibda WH, namun ternyata ada ucapan Bupati Konsel yang bikin goyah. Ucapan Bupati Konsel itu berujung pencabutan kesepakatan damai oleh Supriyani. Awalannya, Guru Supriyani memang menolak ajakan untuk berdamai. Namun, Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga disebut terus membujuknya hingga kemantapan hatinya pun goyah. Dalam tayangan salah satu TV swasta, Supriyani menceritakan momen saat ia dipertemukan dengan orang tua korban. Di pertemuan tersebut, Supriyani mendengar beberapa ucapan Bupati yang membuatnya berpikir. Pertama, Bupati mengurai saran agar Supriyani dan orang tua korban berdamai saja. Mendengar ucapan tersebut, Supriyani pun teguh dalam pendiriannya. bahwa ia tidak mau mengakui perbuatan penganiayaan yang dituduhkan kepadanya.
Ucapan kedua Surunudin Dangga yang disorot Supriyani adalah soal alasan berdamai. Sang bupati mengungkit soal karir Supriyani yang masih panjang dan harus punya catatan di kepolisian yang bagus. Terkait ucapan tersebut, Supriyani heran karena ia merasa tidak bersalah sama sekali namun diminta menghentikan perjuangannya di pengadilan dengan cara berdamai. Ucapan ketiga dari sang bupati yang membuat Supriyani berubah pikiran adalah karena didesak untuk berdamai. Diungkap Supriyani, ia tidak keberatan jika diminta untuk minta maaf. Namun permintaan maaf itu diucapkan Supriyani bukan dalam kaitan kasus penganiayaan. Lantaran ucapan sang bupati, Supriyani pun mengaku merasa tertekan dalam pertemuan dengan orang tua korban tersebut. Perubahan sikap Aibda WH terhadap guru Supriyani benar-benar bikin heran publik. Dia yang awalnya mengancam akan penjarakan guru Supriyani karena dianggap memukul anaknya. Kini malah ngotot agar kasusnya berakhir damai. Hal ini terungkap dalam sidang dengan agenda mendengar kesaksian Supriyani yang digelar di Pengadilan Negeri Andoolo, Kamis, 7 November 2024, kemarin. Dalam sidang tersebut terungkap betapa ngototnya Aibda WH, ayah dari siswa yang diduga korban, ingin menjebloskan Supriyani ke penjara. Semenjak pertama kali dilaporkan pada Jumat, 26 April 2024, sudah total 5 kali Supriyani bertemu dengan Aibda WH untuk mediasi. Dan Supriyani selalu minta maaf. Saya sudah 5 kali bertemu Pak Bowo, Aibda WH, dan setiap bertemu saya sampaikan minta maaf. Karena setiap bertemu selalu disuruh minta maaf, katanya, Jumat, 8 November 2024. Supriyani melanjutkan, ucapan maaf itu bukan sebagai pengakuan telah memukul anak anggota polisi itu. Supriyani mengaku, ucapan maaf itu bukan sebagai pengakuan telah memukul anak anggota polisi itu. Melainkan permintaan maaf apabila selama mengajar ada kesalahan saat mengajar anak Aibda WH. Saya sampaikan minta maaf, kalau pernah bikin salah selama mengajari anaknya. Tapi saya tidak mau dibilang memukuli anaknya karena itu saya tidak pernah lakukan pemukulan, katanya. Supriyani menegaskan, Aibda WH ngotot menjebloskannya ke penjara walaupun hanya sehari. Tapi kini, setelah kasus ini viral jadi sorotan publik, pihak Aibda WH justru ngotot untuk damai. Pada Selasa, 5 November 2024, Supriyani dipertemukan dengan Aibda WH dan istrinya, NF, guna berdamai. Pertemuan itu diinisiasi oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Sosok Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga saat ini jadi sorotan. Hal itu terjadi setelah politikus Partai Golkar ini melayangkan somasi kepada guru honorer di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Supriyani. Somasi itu dilayangkan setelah Supriyani mencabut pernyataan surat damai. Surunudin tidak terima Supriyani mengaku mendapatkan tekanan dan paksaan saat menandatangani surat perdamaian tersebut. Keluarga Surunudin pun kini turut menjadi sorotan imbas viralnya kasus Supriyani. Keluarga Surunudin disebut-sebut sebagai salah satu dinasti politik di Sulawesi. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga terpilih jadi anggota dewan. Istri dan 3 anaknya menduduki kursi legislatif di pusat, provinsi, hingga kabupaten. Istrinya, Nurlin Surunudin, caleg petahana DPRD Provinsi Sultra. Lalu ketiga anaknya yakni Aksan Jaya Putra terpilih jadi anggota DPRD Provinsi dan mundur dari anggota dewan mencalonkan wali kota Kendari. Kemudian Adi Jaya Putra untuk DPRD Kabupaten Konawe Selatan. Dia kini mencalonkan Bupati Konawe Selatan periode 2024-2029. Leni Andriani Surunudin menjadi anggota DPD RI Pusat.